Berikutnya tentu meningkatkan semangat mendidik. Itu yang paling kita harapkan ya. Ada peningkatan dalam mendidik atau mengajar lah. Kalau kita selama ini istilahnya ya, mengajar. Tapi lebih tepat sebenarnya mendidik. Ya kan? Kenapa? Dan apa bedanya? Kalau mengajar itu lebih banyak dia fokusnya ke transfer pengetahuan. Fokusnya lebih banyak transfer pengetahuan. Tapi kalau sudah mendidik dia lebih dari itu. Enggak cuma transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan masuk juga, tapi ditambah lagi transfer of value namanya. Nilai, transfer nilai, karakter, mendidikan karakter, akhlakul karimah kepada anak-anak itu kan. Jadi pendidikan itu lebih banyak ke pembelajaran karakter sebenarnya, bukan pengetahuan, bukan transfer of knowledge. Kalau mau kita presentasikan transfer of knowledge itu cuma 20% seharusnya. Dari mana Bapak bisa mengkategorikan 20%? Karena kecerdasan intelektual, Bu, itu berpengaruh terhadap kesuksesan itu cuma 20%. Itu udah hasil penelitian itu. Jadi yang 80% lagi berhasilan itu bukan dari intelektual, tapi karakter. Dan juga mendidik tentang bagaimana anak-anak supaya taat beribadah. Karakter itu ada dua macam, karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral itulah akhlakul karimah itu, ya kan? Sabar, nah itu. Rendah hati, apalagi ridho, nah itu karakter moral namanya. Ada karakter kinerja. Karakter kinerja itu apa? Rajin. Nah, rajin, kerja keras, kerja tuntas, disiplin, itu karakter kinerja. Anak-anak diajarkan dua macam karakter ini. Nah, itu. Makanya kalaupun kita mengajar di kelas, itu harus include itu, Bu. Include dalam pembelajaran kita karakter moral dan karakter kinerja. Kapan itu bisa kita lihat karakter moral dan karakter kinerja anak-anak? Pada saat pembelajaran. Ya, saat kita berinteraksi dengan mereka lah ya. Saat tanya jawab, saat mereka diskusi. Nah, itu. Tapi ya, kadang-kadang kita nggak bisa melihat itu. Padahal kita dua les di kelas. Tapi kita nggak bisa mengenal karakter anak-anak. Kenapa? Karena kadang-kadang kita yang lebih banyak aktif. Betul ya? Kalau kita yang aktif kita terus menjelaskan selama 2 jam itu, kita terus yang ngomong, bagaimana kita bisa melihat karakter anak-anak? Dapat kira-kira gitu, Bu? Kita terus yang ngomong selama 2 les, kita bisa nggak melihat karakter anak-anak? Dapat nggak, Tat? Nggak dapat itu kan? Maka harus ada dialog, ya kan? Harus ada interaksi. Baik interaksi mereka dengan kita atau interaksi sama mereka. Barulah kita lihat nanti karakternya itu. Ya kan? Nah, kalau nampak karakter buruk, anak-anak itu kita perbaiki. Nah, itulah.
kita didikkan sama mereka karakter yang baik itu, karakter yang mulia itu, ya kan? Itu baru soal karakter moral maupun karakter kinerja. Belum lagi ketaatan beribadah. Ketaatan beribadah dan menganggap, menyikapi segala kegiatan itu dalam rangka ibadah. Belum itu lagi kan. Bagaimana belajar itu bisa dianggap mereka sebagai ibadah? Bagaimana belanja mereka di kantin itu dianggap sebagai ibadah? Ya kan? Bagaimana caranya makan mereka itu dianggap sebagai ibadah? Nah, itu yang juga perlu kita tekankan sama mereka kan. Kenapa? Karena kita madrasah, pesantren lagi kan. Kalau sekolah umum mungkin agak sulit itu. Agak sulit membuatnya kayak gitu. Paling-paling guru agama Islam lah yang kayak gitu. Guru agama Islam pun cuma satunya. Di SMP itu. Di SD, di SMA paling banyak 2. Nah kan, kadang-kadang guru agama nggak berkutik. Dibuat guru yang banyak yang tak punya perspektif agama itu. Betul ya? Betul ya? 2 dibanding dengan 20. Ada 20 lainnya guru umum yang nggak punya perspektif ibadah. Bagaimana guru agama itu mau menyampaikan sama anak muridnya segala kegiatan bisa dianggap ibadah? Susah. Paling cuma jam mata pelajarannya aja lah di kelas. Begitu di luar nggak tanggung jawab dia lagi. Tapi kalau kita di madrasah pesantren ini otomatis baik di kelas maupun di luar kelas itu tanggung jawab bersama dalam rangka pengembangan keislaman kan itu. Ya, jadi itulah semangat kita mendidik kepada anak-anak ini, ya kan. Nah, berikutnya ini kan ujian sudah mau selesai. Sudah berjalan beberapa hari, ya kan. Jadi ada 2 hal yang perlu kita sikapi dari ujian ini, ya kan. Bagaimana cara menyikapinya setelah kita lihat nilainya nanti. Jadi nilai yang diperoleh anak-anak itu nggak cuma kemudian nggak jadi pembelajaran, nggak jadi iktibar, dibuang ke tong sampah gitu aja hasil nilainya, tapi itu harus jadi iktibar. Nah ibu ya, nanti tengok ibu nanti hasil nilai anak-anak ini, berapa nilainya, nilai aslinya, ya. Dan itu dicatat nilai asli itu. Kalau 2 ya catat 2 itu. 2, 20, 30, 35. Catat nilai aslinya. Itu untuk apa itu dicatat itu? 2 macam, Bu. Untuk refleksi dan evaluasi namanya. Ada refleksi, ada evaluasi.